kalau mau berani gila, saya mau bilang Rocky Gerung boleh juga kita dorong sebagai perwakilan masyarakat ya, untuk dia kompetitif. Sobat RH sekalian, jumpa lagi dengan channel yang keren ini, Keren Cadas. Tahu kan kepanjangan dari Keren Cadas? Nah, kali ini kita tiba pada program tipu. Nah, siapa yang akan kita tipu? Kemarin kita sempat tipu Said Didu, tipu Rocky Gerung. Sebenarnya saya ingin tipu orang pemerintahan. Cuma agak susah menghubungi orang pemerintahan ini kan, biasanya kan keep silent. Nah, yang paling gampang biasanya, yang tidak banyak persyaratannya biasanya orang di luar pemerintahan. Nah, yang saya ingin tipu saat ini adalah orang yang paling berbahaya di republik ini, yang setiap saat menyampaikan pandangan-pandangan kritis. Tidak itu saja, juga menjadi advokat, mengadvokasi kasus-kasus hukum dan HAM yang kira-kira berbahaya. Siapa dia? Dia adalah orang yang tidak ada urap takutnya, yaitu Haris Azhar. Apa kabar? Takutnya. Hah? Bung Haris? Ada. Oh, ada takutnya. Takut. Memang pernah diancam Pak Haris Azhar? Takut soalnya sama ibu saya. Oh, iya, takut sama ibu. Apalagi zaman menjelang bulan puasa ini ya, kita harus sungkem sama ibu ya. Program tipu ini adalah, ini program unik di channel Refli Harun ya. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan tersebut harus dijawab secara elaboratif. Tidak boleh yes or no atau ya dan tidak. Kalau yes or no berhenti program kita. Kan? Dan saya tidak akan melakukan pengejaran terhadap jawaban-jawaban yang sudah dilontarkan. Tapi yang paling penting adalah menjawab sejujur-jujurnya, seluruh-seluruhnya gaya Haris Azhar. Ya kan, kira-kira gitu. Siap ya? Bisa coba dulu. Oke, Anda kan sebentar lagi ulang tahun tuh bulan Juli ya. Tanggal 10 Juli. Tahun 75 kan? Iya, masih 2 bulan lagi. Masih 2 bulan lagi. Saya pikir ini sudah bulan Juli, belum ya? Gara-gara COVID-19 ini kita lupa tanggal jadinya, ya kan? Mas ini pengen buru-buru ganti presiden ya kan? Oh. Itu kan soal yang lain, soal yang ingin saya tanyakan juga nantinya. Tapi ini pertanyaan pertama. Bung Haris dikenal orang yang sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi terutama ya, karena era saat ini. Kalau disuruh jawab mana kelemahan penegakan hukum dan HAM era pemerintahan Jokowi, pasti Anda akan dengan mudah menjawabnya. Semudah membalikkan telapak tangan mungkin ya. Pertanyaan saya terbalik justru. Menurut Anda, mana hal yang baik dari pemerintahan Jokowi ini yang merupakan prestasi pemerintahan Jokowi dalam hal penegakan hukum dan atau hak asasi manusia? Silakan jawab, Bung. Nah, sebelum saya jawab, saya baru beli buku juga, judulnya nih. Joyful Human Rights, ya, oke. Jadi di buku ini sebetulnya ngomongin HAM itu nggak harus yang ngeri, pelanggaran HAM, kesalahan nggak. Tapi ada banyak hal-hal yang positif juga dalam hak asasi manusia. Nah, balik ke pertanyaan Om Refli tadi, soal yang positif dari Jokowi, sebetulnya dia diuntungkan. Dia menjadi presiden di negara yang kita punya konstitusi, satu. Yang kedua, dalam konstitusi itu dia harusnya kan jadi pijakan, guidance soal hak asasi manusia. Jadi secara kenegaraan, given dia dapat konstitusi yang baik, sudah berubah ya? Tapi sudah berubah, sudah lebih jelas buat dia untuk melihat hak asasi manusia. Yang kedua, dia positif ketika dia di periode pertama ketika pemilihan membuat nawacita. Yang saya pikir dalam nawacita itu banyak janji-janjinya. Dia bisa membuat janji untuk memperbaiki atau mencari penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan di mana dia belum jadi presiden. Lalu dia bisa berpidato, meskipun saya yakin itu dibikinin pidatonya. Ketika
ketika Hari Hak Asasi Manusia pada tahun 2014, 2015, ya, 2011, ya, udah cuma 3 tahun lagi, itu nggak pernah pidato lagi soal Hari HAM. ya. Yang dia bikin daftar prioritas apa saja yang menjadi concern di bidang hak asasi manusia, misalnya soal hak masyarakat adat, soal reforma agraria, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, perlindungan terhadap kelompok minoritas. Nah, dia bisa membuat janji-janji tersebut, tapi ya itu dia, positifnya dia hanya berhenti pada sesuatu yang di tulisan dan di statement. Nah, hak asasi manusia dia tidak bisa hanya pada tulisan dan statement saja. Itu satu capaian, tetapi dan itu juga bukan sesuatu yang aneh dan miracle gitu ya, keajaiban itu enggak. Hari ini semua negara sudah cukup baik atas hak asasinya, tapi kemudian bagaimana hak asasi tersebut bisa menjawab. Dalam hak asasi manusia ada prinsip namanya answerability. Jadi bagaimana kemampuan menjawab situasi-situasi yang sangat konkret di lapangan. Itu yang menurut saya PR-nya. Balik lagi ngomongin negatifnya lagi kan. Nah, positifnya, masih terus positif. Pertanyaannya kan yang positif. positif. Jadi dia secara konstitusional diuntungkan. Dia secara politis dia bisa bikin janji di awalnya. Lalu dia bisa pada momentum-momentum tertentu saja dia bisa membuat pernyataan hal-hal yang prioritas dalam kacamata hak asasi manusia. Ya. Itu yang positif dari dia. Oh, jadi itu yang positif ya? Tapi kalau saya pikir-pikir itu positifnya minim sekali. Ada pertanyaan ada tambahan untuk yang positif ini? Nggak ada ya, saya masih susah. Ya ada sih dari sisi-sisi yang rutinitas, yang sebetulnya autopilot. Nggak ada presiden pun misalnya listrik tetap jalan, ya kan? Orang di beberapa titik masih bisa dapat air bersih. Ya hutan masih ada meskipun ya maksudnya yang given ya, itu ada artinya. Bukan dia pun itu tetap ada, tapi ya dia masih bisa menjaga hal-hal tertentu itu tetap ada, meskipun di beberapa titik juga sudah mulai dirusak atau mulai kehilangan aksesnya buat masyarakat. Wah ya, luar biasa. Kelihatan betul kalau Bung Haris bingung ini menjawabnya kalau ditanya hal yang positif. Ya saya belum bisa melihat. Ada beberapa kemajuan juga, saya tambahin sedikit. Iya. Misalnya beberapa misalnya dulu di awal sempat dibebaskan sejumlah tahanan politik di Papua. Lalu juga masyarakat adat, petani atau nelayan yang dikriminalisasi. Tetapi itu bisa terjadi hanya lewat orang-orangnya di sekitarnya Jokowi. Mekanisme advokasi yang ada di Komnas HAM, mekanisme koreksi di Komisi Judisial dan lain-lain itu nggak dipakai atau nggak didengar oleh Jokowi. Jadi harus lewat Luhut Binsar Panjaitan, harus lewat Nabi Tupulu, dan ada dibungkus jadi kayak semacam ini kehebatannya rejim atau pemerintahan Jokowi. Menurut saya itu kurang elegan dari sisi ukuran fair trial, ukuran justice, ukuran hak asasi manusia. Menurut saya susah. Tapi ya ada beberapa. Tapi juga akhirnya setelah dibebaskan, saya tahanan politik di Papua itu ya nggak juntrung juga. Dibebaskan setelah bertahun-tahun di penjara, sudah dicerai, nggak punya keluarga, bingung, akhirnya kapasitas sosial dan ekonominya tidak terpenuhi, jadi ya akhirnya jadi bahan diskusi juga. Ada hal-hal yang seperti itu. Lalu ada juga misalnya di reforma agraria ada sejumlah wilayah masyarakat adat atau sejumlah wilayah yang diberikan kepada masyarakat adat, tetapi beberapa lokasi tersebut dikasihkan ke masyarakat adat, tapi kok kurang baik lokasinya. Misalnya ada lereng gunung, ya masyarakat adat mau ngapain di situ? Atau untuk kebijakan reforma agraria untuk masyarakat adat itu di wilayah lereng
nggak mungkin juga bisa dia menjadi penyangga untuk ekosistemnya yang ada di masyarakat adat. Nah, jadi ada kebijakan-kebijakan yang dibuat, tetapi dia hanya mencari gimmick-gimmick kegenitan saja untuk menunjukkan bahwa nih saya lakukan nih reforma agraria, ya kan? Saya berikan tanah untuk rakyat, saya bebaskan tahanan politik, tetapi tidak bisa memperbaiki kehancuran atau kerusakan atau kesalahan yang sudah ada. Jadi kayak semacam bagi kue, yang ini gue kasih ke investor, yang ini gue kasih ke lu ya. Papua kasih militer, ditambahin polisi, tentara, tapi yang dua ini dibebaskan. Tetapi sana tetap bisnis ekstraktif, polisi militer tetap tinggi di sana rutinitasnya. Jadi kayak cuma main gimmick-gimmick aja. Luar biasa ya, ada gimmick. Jadi kelebihannya di gimmick. Ditambah dengan buzzer yang cukup sangat well established. Oh, well established ya? Lebih established dari aktivis. Established daripada aktivis. Aktivis, kalau kritik saya ke sejumlah aktivis, kita ini masih gaya 20 tahun lalu, yang reformasi tahun 98 dan bawaannya. Sementara para buzzer selain dapat dukungan politik, dapat dukungan uang, mesin, alat, jadi mereka luar biasa bohongin kita. Pertanyaan kedua ya, Bung Haris. Sudah tahu bahwa situasi penegakan hukum HAM seperti itu. Tadi kan Bung mengatakan, ini Bung yang mengatakan bahwa ya ada kemajuan tapi cuma gimmick saja kemajuannya. Tadi dikatakan bahwa berbekal konstitusi, it's okay ya, karena dia beruntung saja berbekal konstitusi karena bukan yang mengubah juga. Lalu kemudian sempat berpidato 2014, 2015, 2016 di hari HAM tanggal 10 Desember kan. Tapi setelah itu tidak pernah ngomong lagi, kayak seperti decline jadinya ya. Nah, karena decline itulah pemerintah tiba-tiba berpikir, wah kalau begitu saya membutuhkan seorang Haris Azhar untuk memperkuat tim hukum dan HAM saya ini. Untuk itu Bung Haris Azhar silakan pilih jabatan apapun. Apalagi kan teman-teman Bung Haris Azhar yang rootnya LBH, YLBHI kan banyak bertebaran di istana kan saat ini. Akarnya di Diponegoro lalu kemudian bertebaran. Ada di kementerian ini, ada di KSP ya kan, ada yang di staf khusus dan lain sebagainya. Tapi kayaknya saya membutuhkan Haris Azhar nih sekarang. Kira-kira Bung bersedia nggak Bung? Enggak. Hah? Loh, kenapa enggak? Maksud saya begini, ini bukan soal dapat jabatan, tapi saya punya imajinasi juga, saya punya harapan, saya punya daftar seperti apa negara itu harus menjalankan tanggung jawabnya. Ada syarat-syarat di situ atau ada prasyarat di sana yang kita harus periksa. Nah, yang harus diperiksa adalah apakah ini bukan soal itu dia, makanya tadi kalau saya atau orang seperti saya dibawa masuk ke pemerintah, tapi pemerintahan kondisinya kayak begini, menurut saya hanya jadi alat gimmicknya presiden. Gimmicknya rejim penguasa hari ini. Saya nggak ngomong loh, yang lainnya gimmick-gimmick semua. Saya ngomong. Buat saya sebetulnya orang seperti saya itu masuk atau bekerja, orang di bidang hak asasi, orang yang kerja advokasi HAM ini masuk ke negara jika negaranya memang punya komitmen, satu, yang kedua struktur manusianya di dalam pemerintahan itu memang ada yang namanya human right mainstreaming. Jadi orang-orang yang punya catatan yang cukup baik, orang-orang yang memang bisa melakukan pengambilan keputusan dengan metodologi yang tepat, misalnya sesuai dengan prinsip rule of law, sesuai dengan constitutional rights gitu ya, hak konstitusional, paham soal itu. Dan memang misalnya juga mereka mengagendakan di dalam kompleksitas pemerintahan itu agenda-agenda yang memang pro people misalnya kayak gitu. Nah, kalau saya masuk hari ini atau orang seperti saya masuk, tiba-tiba kita harus duduk memahami tentang bagaimana membahas pindah ibu kota negara yang nggak pernah dibahas secara konstruktif di masyarakat. Saya harus duduk misalnya
disuruh bertempur sama orang-orang yang lagi ngawal omnibus law, ya kan, yang nggak ada logika hukum di balik proses itu semua. Lalu saya harus duduk misalnya mendengarkan rapat sama One Team Press yang ada Wiranto yang sebetulnya dia harus diperiksa lewat pengadilan HAM. Kan menurut saya ini udah nggak masuk akal. Dan di situ juga saya lihat presiden ini nggak punya standar dalam membangun lembaga kepresidenannya, pemerintahannya. Jadi yang direkrut itu adalah orang-orang yang berpotensi mengganggu di luar, direkrut hari ini. Jadi bukan dengan konsep bahwa saya misalnya mau meningkatkan pemerataan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Satu, yang kedua misalnya saya ingin menghijaukan negeri ini, pro pada lingkungan itu. Misalnya saya mampu melakukan penataan soal sistem pendidikan. Nah, bukan dengan konsep itu. Dia orang yang setiap dikasih gagasan A dia bicara, kasih gagasan B dia bicara. Dalam soal investasi aja juga begitu. Datang orang Arab, iya duitnya masuk. Datang orang Australia, iya duitnya masuk. Datang dari Cina, duitnya masuk juga. Jadi dia nggak punya paradigma bisnis. Kira-kira ini porosnya itu nggak. Kan yang penting duit kan? Buat saya, iya duit. Kan tapi juga bingung money changer kita, duit real ditukar sama yuan kan juga bingung. Nah, jadi buat saya pemerintahan hari ini nggak punya konsep tentang apa yang ingin apa yang dilihat secara visi, apa yang ingin dikejar, dan apa yang dari ingin dikejar itu apa yang harus diturunkan. Nah, jadi saya cuma melihat bahwa setiap orang yang berpotensi untuk lebih ngetop dari Jokowi presiden, setiap orang yang dianggap bisa membahayakan itu digarap istilahnya, dipeluk, dikelola, diacarain, dikasih posisi. Semua orang, makanya muncul sampai jabatan-jabatan yang ajaib, wamen berlebihan, staf khusus milenial. Iya, saya khawatir nih dikit lagi kalau ada ahli fisika datang nanti bisa direkrut staf khusus presiden yang bersifat galaksi, misalnya dari planet lain gitu. Nanti bisa ditambahin juga. Jadi siapapun yang dianggap bisa bisa berkontribusi pada memunculkan tepuk tangan publik buat presiden, itu akan dilakukan. Nah, kalau misalnya balik ke pertanyaan, kita nih orang yang kerja di bidang HAM, yang kerja advokasi HAM, mau dibawa masuk ke pemerintah, kita mesti tanya, masuk ke dalam situ, struktur kerjanya apa, agendanya apa. Kalau dimasukin ke dalam situ, misalnya ibarat kata ketemu keong racun, ketemu apa gitu jalan. Keong racun. Sudah lama saya nggak mendengar ungkapan itu keong racun. Tapi udah lama nggak dengerin lagu dangdut. Kalau saya sih ukurannya bukan soal jabatan, tapi soal efektivitas dan proporsionalitas bagaimana menyelesaikan soal hak asasi manusia. Dan yang penting juga saya masuk. Waduh, sayang sekali Bung Haris. Padahal saya sudah memikirkan posisi buat Anda dan sekaligus jabatan komisaris utama nih. Kalau Pak Refli presiden, barulah saya nanti jadi apa? Presiden taksi zaman dulu yang warnanya kuning. Nah, Karno tuh filmnya. Oh gitu ya. Oh itu yang dia lulusan filsafat UGM ya kan? Yang kemudian bingung dia mau ngapain. Saya nonton waktu mahasiswa itu. Nah, pertanyaan terakhir. Oke. Ini pertanyaan terakhirnya juga ngeri-ngeri sedap. Sekarang Bung Haris dipersilakan bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Bung Haris bisa menunjuk satu sosok di Republik ini, entah itu sosok itu sudah meninggal atau sosok yang masih beredar saat ini, untuk menjadi to be number one, ya kan? Dan Bung Haris yakin ini orang pasti akan memenuhi ekspektasi Bung Haris. Nggak sempat mikir kan kalau ada pertanyaan seperti ini. Siapa orangnya? Kalau dari sejarah kepresidenan kita, Jokowi juga termasuk dalam sejarah yang saya mau maksud ini. Yang paling paham. No. Tidak harus presiden. Siapa saja, anyone, siapapun. Bung Haris bisa ambil itu orang. Itu the best one, orang yang terbaik di Republik ini. Dialah yang memimpin kita termasuk pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM. Silakan.
Gus Dur lumayan oke. Dari sisi yang pernah ada, menurut saya saya sih tidak tanya yang lumayan oke. Yang paling oke, the best one in this planet. Oh, on this planet gitu. Iya, on this planet, tapi warga negara Indonesia. Kan warga negara bisa dikonversi kan? Oh, itu jangan. Kalau dikonversi jangan. COVID-19 sudah kita impor, ya kan? Masa kita impor juga pemimpin? Yang masih hidup apa enggak nih? Yang masih hidup, biar kita punya kehidupan yang jelas gitu. Ya. Aduh, kalau yang masih hidup saya belum ketemu. Tapi saya kadang-kadang kalau membayangkan gitu ya. Iya. Kalau misalnya kayak Munir masih hidup nih, kita jadiin presiden misalnya, itu seru, atau Gus Dur gitu ya. Atau misalnya, tapi referensi saya terlalu politik, terlalu hukum gitu ya. Iya. Dari sisi hukum, politik, menurut saya Gus Dur, atau misalnya saya suka kadang-kadang ngebayangin, kalau Munir masih hidup terus jadi presiden, seru nih, penegakan hukum lebih rame gitu kan. Dan dia orangnya nggak bisa dinegosiasi. Kalau yang hari ini saya belum melihat, tapi karena begini, saya mungkin kacamata kuda, saya karena banyak kerja di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka saya ukurannya kadang-kadang melihat siapa orang yang memang paling clear, tegas melihat soal hak asasi manusia dan hukum. Misalnya orang yang keras itu, saya nggak kenal secara personal, tapi saya tahu dia lurus. Misalnya Pak Marsilam Simanjuntak, menurut saya cukup senior, matang gitu ya, punya banyak pengalaman dan tegas gitu. Yang lain-lain saya masih agak ragu nyebut namanya karena masih power oriented, posisi oriented, berorientasi pada posisi, pada kekuasaan. Nah, tapi saya membayangkannya orang seperti Pak Marsilam itu menjadi salah satu unsur penting di penguasa yang akan datang. Saya nggak tahu siapa. Pak Marsilam kan usia udah lanjut kan? Dia udah senior, Pasti kalau didatengin diminta, ya pasti nggak mau juga. Oke. Cuman maksud saya cuma mau bilang ada orang seperti dia yang lempeng, lurus, tegas, cukup pintar gitu ya. Itu juga jadi unsur di dalam si penguasa yang saya nggak tahu, saya belum ketemu orangnya. Maka pertanyaan berikutnya mungkin begini kan, kalau gitu yang paling memungkinkan siapa? Gitu. Nah, untung nanya sendiri, jawab sendiri. Oke, silakan. Karena udah habis 3 pertanyaan, jadi saya aja kan. Oke, silakan. Nah, saya juga masih mikir kadang-kadang susah kalau ngikutin surveinya Denny JA waktu itu tahun lalu. Ada 4 kelompok kan, kelompok moderat, kelompok Islam, kelompok masyarakat sipil, dan juga satu lagi saya lupa kelompok nasionalis kalau nggak salah. Ini ada 4 kekuatan nanti yang akan muncul di 2024. Ya. Nah, dari 4 kelompok itu saya masih belum lihat ada satu figur-figur yang kompeten. Tapi saya berharap juga Om Refli bisa kompetitif dalam persaingan gitu. Saya akan kompetitif dalam persaingan menjadi YouTuber. Dan menurut saya yang juga penting, kalau mau berani gila, saya mau bilang Rocky Gerung boleh juga kita dorong sebagai perwakilan masyarakat ya, untuk dia kompetitif. Dia teruji, punya pengalaman, dia bertarung, dia bukan sekedar baca buku dan kasih kuliah dan pidato, tapi saya tahu dia juga masuk ke beberapa kantong-kantong perdebatan, diskusi yang tidak banyak dilihat orang. Dia melihat sejumlah zaman dalam para pertarungan politik. Cuman memang dia kan memang khasnya adalah kritikus ya, karena memang dia critical thinker. Nah, tapi menurut saya nggak mustahil orang seperti itu. Di beberapa negara orang-orang yang ada di jalanan itu bisa juga, tapi memang orang-orang itu kayak Lula di Brazil, siapa nih, Václav Havel ya, terus siapa nih presiden yang bekas dari buruh juga di Lech Walesa. Saya pikir orang-orang kayak begitu bisa jadi presiden, dan memang lifetime-nya nggak lama.
Kayak Gus Dur kan lifetime nggak lama di kekuasaan, tapi membawa kontribusi yang cukup signifikan dalam untuk perubahan di negara tersebut. Saya coba sebut nama tadi, tapi menurut saya itu sebagai referensi, sebagai syarat, dan juga misalnya sebagai anjuran, misalnya kayak Rocky. Jadi nanti judul tipu ini adalah Haris Azhar dukung Rocky jadi presiden di 2024. Boleh juga ya? Bisa booming. Bisa begitu. Terima kasih Bung Haris atas tipunya 3 pertanyaan. Mudah-mudahan tipuan ini membuat orang kemudian terbengong-bengong karena Haris Azhar akan mencalonkan Rocky Gerung sebagai calon presiden 2024. Salam. Oke, makasih. Oke, yuk salam. Ya, sahabat RH sekalian, itu tadi Haris Azhar ditipu Refli Harun. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci, dan memeras. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ciao.